Dalam tradisi bangsa Yahudi, pribadi Tuhan sangatlah kudus. Bahkan, mengucapkan namanya saja tidak boleh sembarangan. Terlebih jika ada seseorang yang mengklaim dirinya adalah Tuhan atau setara dengan Tuhan. Hal itu adalah bentuk hujatan dan penistaan agama. Do you believe Jesus is God? Ketika mengikuti Kanjeng Nabi, itu jangan taklid, tapi artinya ada rasionalisasi. Jamaah dakwah digital rahimakumullah. Iman dan akal logis sejak lama dipandang sebagai entitas terpisah. Bahkan sejak zaman intelektual Yunani. Misalnya Aristoteles menekankan pengetahuan empiris dan memahami dunia melalui pengalaman indrawi. Sedangkan Plato gurunya, berpendapat bahwa pengetahuan sejati hanya dapat ditemukan dalam dunia ide, bukan melalui pengamatan dunia fisik. Assalamualaikum. Jangan dilupakan, akhirat adalah cermin kehidupan dunia, bro. Hey ChatGPT, I have a question. Can you please read the Quran for me and tell me how many times the word prayer is mentioned? Hey ChatGPT, I have a question. Can you please read the Quran for me and tell me how many times the word angel and the word devil is mentioned? Memikirkan banyak pertanyaan ini dan memikirkan dari mana Muhammad berasal, dia adalah seorang Beduin kutub. Saya rasa hampir tidak mungkin dia mengetahui hal-hal seperti asal-usul umum alam semesta. It follows, I think, that not only is there no conflict between genetics and religion, but in fact, religion that guides science by handing. Centuries ago, an extraordinary journey that went beyond human intellect and the laws of physics took place. Isra and Miraj. Jumpa kembali dengan dakwah digital Pondok Pesantren An-Nur Malangbong Garut dalam tema mempertemukan iman dan akal. Iman dan akal tidaklah diametral dikotomistis, namun justru penyelarasan antara ilmu agama dan dunia. Agama sebagai inspirasi sekaligus penghubung atas ilmu dunia. Science without religion is blind. Religion without science is lame. Ibnu Sina, cendekiawan muslim tersohor yang telah mengangkat peradaban Islam hingga bukunya, Al-Hanun fi Adhib menjadi rujukan ilmu kedokteran Eropa selama berabad-abad, justru digolongkan kafir oleh Al-Ghazali, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Az-Zahabi, dan Ibnu Taimiyah. Di Indonesia sendiri, ilmu filsafat oleh konservatif diharamkan, bahkan tingkat awal filsafat yakni ilmu mantik, yang berbicara logika juga diharamkan. Inilah yang dimaksud mempersempit tafsir kitab Ihya Ulumuddin yang masyhur. Makna Ihya, ditafsirkan kematian ilmu agama, kemudian seolah-olah oleh Al-Ghazali diihyakan, atau dihidupkan kembali. Sontak karya-karya teknokrat muslim menjadi benar-benar mati. Tak ada lagi karya fenomenal bidang ilmu dunia dilahirkan oleh cendekiawan muslim. Terlebih ketika Wahabi berkuasa, ilmu dunia terkubur hingga saat ini. Bagaimana mungkin menjustifikasi tentang hukum dalam Al-Quran misalnya jika tanpa logika, atau menafsirkan surga dan neraka dalam lingkup kehidupan tidak dilandaskan pada alasan filosofis. Tujuannya agar umat berpikir. Yakfurun. Belum lagi definisi ulama dinisbatkan sekedar kepada orang ahli dalam bidang ilmu agama. Orang seperti Ibnu Sina saja yang dibanggakan kaum muslim dunia ditempatkan sekedar saintis, padahal ia sejak muda berstatus penghafal Al-Quran. Bisa dibayangkan ulama-ulama kontemporer seperti Dr. Mansur Hassab, yang ilmu akalnya digunakan untuk meneliti keajaiban semesta dengan niat mengagungkan kebesaran Allah, di mana penelitian ilmiah modern yang rumit, justru didapat dari Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber primer. Inilah orang-orang sejati sebagai ahli sunnah, bukan as-sunnah, suatu kelompok yang mengklaim dirinya sebagai satu-satunya pemegang kunci surga. Jamaah dakwah digital rahimakumullah. Terlebih lagi kemunduran peradaban Islam hancur berkeping, sejak Perang Salib, kemudian berlanjut, orang-orang Barat menentang kehadiran Islam, dengan apa yang dikenal Islamofobik,
terutama pasca serangan 9/11 yang dijadikan dasar hukum Amerika melakukan aneksasi terhadap Irak, sebuah negara berdaulat. Citra Islam terkoyak, Islam dituduh agama teroris. Frasa tauhid yang menjadi kebalikan dari Trinitas, difitnah karena dianggap Tuhannya Islam memerintahkan tindakan barbar yang dilakukan ISIS, organisasi ekstremis Islam dan jihadis Al-Qaeda yang terbukti merupakan bentukan CIA. Islam dinistakan, tapi berkembang pesat. Amazing. Dalam kaitan ini, apakah Perang Arab merupakan perang doktrin agama atau logika kekuasaan? Pertanyaan seperti ini telah diuji oleh sejarah ketika dimulainya perang sipil antar umat muslim dalam Perang Siffin dan Jamal, yang masing-masing dinisbatkan konflik antara Aisyah radhiyallahu anha dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah akibat fitnah Al-Kubro, kemudian Perang Salib hingga Arab Spring. Ia telah memporak-porandakan kekuasaan status quo, seperti Tunisia, Mesir, Libya, dan Suriah serta menambah beban peperangan Palestina, yang didukung mayoritas negara Oki, terutama Iran, Indonesia, Pakistan, Malaysia, kecuali Saudi, Mesir, dan Yordania yang berada dalam bayang-bayang Barat. Kendati belakangan, Mesir, Jordan, dan Saudi menolak gagasan Trump dan mendukung resolusi PBB dua negara. Terlebih dengan kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih, menambah hiruk-pikuk persoalan agama dan kekuasaan makin tak jelas. Jika kita melakukan analisis secara komprehensif penyebab konflik dan semua peperangan yang tercatat dalam sejarah bermula dari doktrin iman, ataukah logika meraup keuntungan kekuasaan politik ekonomi? Presiden Trump tampil memaksa dunia agar menyetujui pengambil alihan Gaza oleh Amerika yang akan dijadikan properti mewah. Padahal bentuk asli dari upaya itu tidak bisa ditutupi untuk memperluas kekuasaan Zionisme Israel atas nama negara Yahudi berdasarkan tanah yang dijanjikan Yahweh melalui Abraham bagi bangsa Israel. Alasan doktrinal seperti ini tidak logis, tentu tak rasional bagi kebanyakan umat dunia, pun bagi agama dan bangsa Yahudi selain Yahudi Askenasi, penguasa atas penjajahan bangsa Palestina. Jauh sebelum Raja Daud sebagai Raja Yudais, dan ayah Nabi Sulaiman ini merebut Yerusalem. Dari bukti arkeologis, kota ini telah dihuni bangsa Arab semistis purba Palestina. Didirikan suku Yebus Kanaan yang hidup sekitar 5.000 tahun lalu. Dan sepanjang zaman, banyak suku bangsa berbeda saling menaklukkan wilayah yang saat ini diduduki Zionis Israel. Begitupun ketika bangsa Romawi berkuasa sekitar tahun 135 Masehi mengirimkan garnisun untuk menumpas pemberontakan Yahudi di wilayah itu. Kemudian Kaisar Hadrian menamai tanah itu Palestina. Ini berarti setiap orang Yahudi yang tetap tinggal di wilayah itu tidak lagi dikenal sebagai orang Yahudi. Mereka semua adalah orang Palestina. Hey ChatGPT, I have a question. Can you please read the Quran for me and tell me how many times the word prayer is mentioned? The word prayer is mentioned 5 times in the Quran, reflecting the number of times Muslims pray each day. Really? That's interesting. What about the word prostrate? The word prostrate appears 34 times in the Quran, which corresponds exactly with the number of prostrations Muslims perform during their compulsory 5 daily prayers. Wow, that's so interesting. What about the word fasting? The word fasting appears 30 times in the Quran, aligning with the number of days in the month of Ramadan, during which fasting is prescribed. That's crazy. Is this a coincidence, guys? Hey ChatGPT, I have a question. Can you please read the Quran for me and tell me how many times the word angel and the word devil is mentioned? In the Quran, the words angel and devil are equally mentioned 88 times. This is often seen as representing a balance between good and evil forces. That's interesting. What about the words man and women? Man and woman are each mentioned 24 times, symbolizing the balance and equality between them in the eyes of God. What about life and death? 145 times. And heaven and hell? 77 times. Wow. What about love and hate? 26 times each. Wow. And this is all meant to be a coincidence and written by an illiterate man? These intricate patterns in the Quran, written by an illiterate man, are seen by many as clear evidence of divine authorship, rather than mere coincidence. My mind is blown. What do you guys think?
Memikirkan banyak pertanyaan ini dan memikirkan dari mana Muhammad berasal, dia adalah seorang Beduin kutub. Saya rasa hampir tidak mungkin dia mengetahui hal-hal seperti asal-usul umum alam semesta. Apa yang tertulis dalam Al-Mu'minun ayat 12-14 itu merupakan intisari dari embriologi, atau bagaimana perkembangan sejak proses pembentukan gamet menjadi zigot, lalu berkembang menjadi embrio dan fetus sampai terbentuknya organ yang sempurna. Ini artinya proses terciptanya manusia sudah dijelaskan sejak abad ke-7 di dalam Al-Quran, tapi ilmuwan baru mengetahui siklus pembentukan embriologi yang mendekati sempurna pada abad ke-19. It follows, I think, that not only is there no conflict between genetics and religion, but in fact, religion guides science by adding revelation to some of the traditional scientific approaches. That there exist statements in the Quran shown centuries later to be valid, which support knowledge in the Quran having been derived from God. Thank you very much. Jika menggunakan logika rasional, Islam, Kristen, dan Yahudi yang didasarkan bukti otentik kitab Taurat dan Injil, seharusnya kedua agama Ibrahim itu sebagai pendukung utama dan bersaudara dengan Islam. Betapa tidak, Islam berdasarkan kitab suci Al-Quran, memerintahkan umatnya untuk menghormati kelahiran Yesus putra Maryam. Sedangkan secara teologis antara Islam dan Yahudi, sama-sama penyembah satu Tuhan atau tauhid murni. Adakah bukti teologis dan kesejarahan yang membuat Islam harus dimusuhi Yahudi dan Kristiani? Bahkan sebaliknya. Bukti kesejarahan mencatat Kristiani telah melakukan penistaan agama terhadap Yahudi, dan Yesus dipandang sebagai anak haram hasil zina. Apalagi Yahudi menyatakan bahwa Kristiani sebagai penyembah berhala. Antara Kristiani dan Yahudi pantaslah jika bertikai, konflik atau perang besar. Tetapi nyatanya, Yahudi Ashnasi bersama-sama Kristiani justru menyerang dan memusuhi Islam. Dalil apa yang mampu menjelaskan fenomena tak masuk akal ini? Dalam tradisi bangsa Yahudi, pribadi Tuhan sangatlah kudus. Bahkan, mengucapkan namanya saja tidak boleh sembarangan. Terlebih jika ada seseorang yang mengklaim dirinya adalah Tuhan atau setara dengan Tuhan. Hal itu adalah bentuk hujatan dan penistaan agama. Hal tersebut menjadi dasar bagi para pemimpin Yahudi berkali-kali ingin menangkap dan membunuh Yesus. Matius 21 ayat 46, Matius 26 ayat 4, Markus 12 ayat 12, Lukas 20 ayat 19, Yohanes 7 ayat 30, 8 ayat 20, dan 11 ayat 57. Do you believe Jesus is God from a neutral standpoint? Just yes or no. No other explanation, yes or no. If you have to give your best educated guess. From a neutral standpoint, my answer would be no. Thank you. Remember that harmony of faith and mind will create peace.